Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي من علينا وعليكم بنعمة الإيمان والإسلام ووفقنا لأعمال الصالحات والرضوان. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن العظيم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا والله ما رزقني الله خير منها الخديجة. Alhamdulillah, Tuhan sekalian alam yang telah memberikan nikmat iman dan Islam dan yang menolongi kita bisa beramal baik yang diridainya. Salawat dan salam semoga selalu tercurah atas penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ummi, juga atas keluarga dan sahabatnya. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran yang maksudnya Allah membersihkan ahlul baitnya Rasulullah, keluarganya Nabi, dengan sesuci-sucinya, yaitu suci dari perbuatan dosa yang melanggar syariat-syariatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatian, sesungguhnya para aulia Allah itu tidaklah ada rasa takut dan tidaklah mereka itu berduka cita. Alhamdulillah, ini adalah manaqibnya Ummul Mukminin Khadijah Al-Kubra binti Khuwailid radhiyallahu anha, yaitu beliau adalah istri tercintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibu daripada Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Ummul Mukminin Khadijah Al-Kubra, beliau lahir 15 tahun sebelum Nabi lahir. Ia adalah perempuan suci dan mulia. Ia sangat disegani, dihormati oleh orang lain, dan orang terkaya di zamannya yang memiliki harta kekayaan dunia yang sangat banyak berlimpah ruah. Ia bersifat sopan santun dan dermawan sehingga orang banyak menyayanginya. Ummul Mukminin Khadijah Al-Kubra adalah istri Nabi yang pertama kali ketika Nabi SAW berumur 25 tahun dan Khadijah 40 tahun. Terjadilah perkawinan di antara keduanya. Awal-awal Nabi berdagang menjualkan harta Siti Khadijah ke negeri Syam. Ia melihat kejadian aneh yang mana para malaikat menaungi Nabi dan Maisarah daripada panas matahari, sehingga Nabi dan Maisarah ternaungi dari panasnya sinar matahari. Masya Allah, kejadian itu terjadi ketika Nabi mulai keluar dari rumah Siti Khadijah membawa dagangannya ke negeri Syam sampai pulang kembali. Maisarah banyak bercerita akan kejadian-kejadian yang aneh, yang mengagumkan dan yang menyenangkan sewaktu ia menemani Nabi berdagang ke Syam, dan Khadijah merasa senang dengan apa-apa yang diceritakannya tersebut. Ummul Mukminin Khadijah Al-Kubra menawarkan pekerjaan pada Nabi SAW, yang mana pada waktu itu Nabi tidak memiliki pekerjaan. Setelah mendapat tawaran itu, pamannya Abu Talib senang dan berkata, terimalah pekerjaan itu yang ditawarkan Khadijah, karena kehidupan kita mendapatkan kekurangan. Pada waktu Nabi berjualan dengan Maisarah, salah satu pesuruhnya Khadijah di negeri Syam, banyak dagangan Khadijah yang terjual oleh Nabi. Para pembeli merasa senang dan puas dengan pelayanan Nabi pada mereka, yang mana Khadijah mendapatkan untung dan keberkahan dari jualan Nabi tersebut. Ummul Mukminin Sayyidah Khadijah Al-Kubra mengetahui akhlaknya Nabi yang luhur, bersifat siddiq, jujur,
tablik menyampaikan apa adanya, amanah dan fatanah, cerdas. Pada akhirnya timbullah rasa cinta di hatinya Siti Khadijah pada Nabi SAW, dan ia mengaguminya akan akhlaknya Nabi tersebut. Ia sudah lama menjanda, banyak tokoh-tokoh Quraisy yang ingin mengawininya karena kecantikannya dan juga kekayaannya. Tapi Siti Khadijah menolak pinangan mereka tersebut. Sekarang ia merasa Nabilah yang pas dan sesuai untuknya. Seorang laki-laki yang ia cari bisa menjadi pendidik pelindung bagi dirinya dan juga keluarganya. Pada akhirnya ia putuskan untuk bersuami dan berumah tangga dengan Nabi. Ia meminta kawan dan pesuruhnya yang bernama Nafisah untuk menyampaikan keinginannya itu agar Nabi mau menjadi suaminya. Maka pergilah Nafisah ke rumah Nabi. Setelah bertemu Nabi, ia berkata, "Kenapa engkau belum kawin wahai Muhammad, padahal umurmu sudah semestinya berumah tangga?" Nabi menjawab, "Aku tidak memiliki apa-apa wahai Nafisah, dan aku tidak memiliki harta." Nafisah mengata kembali pada Nabi, "Seandainya ada wanita yang menyanggupi untuk perkawinanmu dengannya, apakah kamu mau?" Nabi bertanya, "Siapa orangnya?" Ia menjawab, "Orangnya adalah Khadijah binti Khuwailid, yang mana harta dagangannya kamu jualkan ke negeri Syam bersama Maisarah." Setelah mendapat tawaran Khadijah untuk bersuami dengannya, Nabi bermusyawarah dengan pamannya tentang tawaran tersebut. Maka pamannya menjawab, "Terimalah tawaran baik itu." Pada akhirnya Nabi beserta pamannya Hamzah bin Abdul Muttalib melamar Khadijah dengan resmi. Fakhraja ma'ahu ammuhu Hamzah bin Abdul Muttalib hatta dakhala ala Khuwailid bin Asad fakhatabaha ilaih fatazawwajaha wa asdaqaha 20 bakarah. Ketika Nabi melamar Siti Khadijah bersama pamannya Hamzah dan bertemu dengan ayahnya Khuwailid bin Asad, dan Nabi memberikan padanya 20 ekor onta sebagai mahar. Ketika itu umur Khadijah 40 tahun dan Nabi berumur 25 tahun. Walaupun demikian, tidaklah menjadi penghalang percintaan dan kasih sayang di antara mereka berdua, yang tentunya hal itu sudah jadi ketentuan dan ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya mereka menjalani rumah tangga dengan bahagia dan kesukacitaan. Nabi dan Khadijah dianugerahi keturunan dan mendapatkan anak-anak yang banyak. Mereka adalah Zainab yang bersuami dengan Abil As, dan yang kedua Ruqayyah yang bersuami dengan Utsman bin Affan. Yang ketiga Ummi Kulthum yang bersuami dengan Utsman bin Affan setelah wafatnya Ruqayyah. Yang keempat Fatimah Az-Zahra bersuami dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Yang kelima Qasim, yang keenam adalah Abdullah. Diambil dari kitab Al-Bud'atul Muhammadiyah At-Tahirah lil-Allamah An-Nassab Al-Habib Alwi bin Muhammad Bil-Faqih At-Tarimi Al-Hadrami. Sultanul Ulama Al-Habib Salim bin Abdullah Asy-Syatiri pernah berkata di Masjid Jami' Tarim pada bulan Ramadan sekitar tahun 1425 Hijriah. Beliau menyatakan bahwasanya perkawinan Siti Khadijah dengan Nabi itu terjadi pada tanggal 11 Safar, 15 tahun sebelum kenabian dan 25 tahun sebelum Nabi hijrah ke kota Madinah Al-Munawwarah. Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha pada waktu berumah tangga dengan Nabi di negeri Makkah Al-Mukarramah dan menjalani kehidupan bersama suami tercinta, banyak mendapatkan bimbingan dan tauladan yang baik, ketenangan dan kedamaian. Keberkahan dirasakan betul oleh Sayyidah Khadijah bersama Nabi sesuai dengan apa yang ia curahkan lewat tingkah lakunya dan pengorbanan hartanya bendanya untuk Islam dan juga untuk suaminya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada awal Nabi menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan beliau berumur 40 tahun. Pada waktu itu berkhulwat beliaulah di Goa Hira, datanglah Sayyidina Jibril alaihissalam membawakan wahyu pertama. Jibril mengata pada Nabi, "Bacalah wahai Muhammad." Nabi menjawab, "Aku tidak bisa membaca, dan apa yang aku baca?" Lalu Jibril membacakan 5 ayat pertama surah Al-Alaq.
Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Lalu Nabi mengikuti bacaan Jibril tersebut dan ia merasa ketakutan dan gemetar. Ayat tersebut artinya adalah bacalah dengan nama Tuhanmu yang mencipta. Allah mencipta insan dari segumpal darah. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang maha mulia, yang mengajarkan dengan pena dan mengajari insan apa-apa yang ia belum ketahui. Setelah itu Nabi pulang ke rumah menemui Siti Khadijah. Lalu ia menceritakan apa yang terjadi pada dirinya. Ia merasa gemetar dan ketakutan. Lalu Sayyidah Khadijah menguatkan hati Nabi dan menghiburnya, dan Nabi merasa tenang setelah itu. Ia dibawa oleh Khadijah kepada Waraqah bin Naufal. Lalu ia menceritakan apa yang terjadi sewaktu di Gua Hira. Waraqah bin Naufal berkata kepada Nabi, itu adalah Ruhul Qudus, Sayyidina Jibril alaihissalam. Dan itu benar, seandainya umurku panjang, aku akan membantu dan menolongmu. Begitu banyak jasa dan pertolongan Siti Khadijah pada Nabi sehingga Nabi bisa berdakwah dengan mudah. Setelah Khadijah berjuang bersama Nabi menyebarkan kebaikan selama 23 tahun. Akhirnya ia wafat menghadap ilahi Rabbi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dalam keadaan husnul khatimah, yaitu pada tanggal 11 Ramadan 3 tahun sebelum Nabi hijrah dan 2 tahun sebelum terjadinya Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Dan beliau dimakamkan di kuburan Mu'alla Makkah Al-Mukarramah. Jasad Sayyidah Khadijah langsung Nabi yang meletakkan ke liang lahat yang dihantarkan oleh keluarga dan sahabat-sahabat. Alangkah beruntungnya Sayyidah Khadijah menjadi perempuan terbaik dan bersuami dengan laki-laki terbaik, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ia menjadi pemimpin kaum wanita di dalam surga nantinya. Masya Allah, la quwata illa billah. Ya khairul hayat wa ya khairul mamat. La aisha illa aishal akhirah. Di antara keutamaan Sayyidah Khadijah Al-Kubra, yang pertama, beliau orang yang pertama kali beriman dengan Allah dan Rasulnya daripada kalangan wanita. Yang kedua adalah Imam Bukhari dan Muslim menyebutkan di dalam sahih keduanya riwayat daripada Nabi Hurairah anna Jibril qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, hadhihi Khadijah atatka bi ina'in fihi ta'amun aw idamun aw sharabun fa idha hiya atatka faqra 'alaiha assalam min rabbiha wa minni wa bashirha bi baitin fil jannah min qasabin wala sakhabin fihi wala nasab. Artinya riwayat daripada Abu Hurairah, Jibril berkata pada Nabi, wahai Muhammad, ini adalah Siti Khadijah datang padamu, yang mana beliau datang dengan membawa wadah, padanya terdapat makanan, minuman dan lauk pauk. Bila ia datang padamu, sampaikan salam dari Tuhannya dan dariku. Beri kabar gembira ia bahwa sudah disiapkan baginya rumah di surga yang penuh kenikmatan dan tidak ada lagi kepayahan. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi haditsih, afdalu nisa'il jannah Khadijah binti Khuwailid wa Fatimah binti Muhammad wa Maryam binti Imran wa Asiyah imrata Fir'aun. Artinya, sepaling utamanya perempuan nanti di dalam surga adalah Siti Khadijah, kemudian Siti Fatimah, kemudian Maryam, kemudian Asiyah. Ketika Nabi rindu teringat manisnya hidup bersama Khadijah dan pertolongannya yang selalu dicurahkan baginya, dan menyebut kebaikan di hadapan Aisyah. Aisyah berkata cemburu, Allah menggantikanmu dengan wanita yang lebih baik dari Khadijah. Nabi menjawab, la wallah wa ma abdalani Allah khairan minha al-Khadijah. Kata Nabi, Allah tidak akan menggantikan istriku yang lebih baik dari Siti Khadijah. Allah memberikanku keturunan bersamanya yang tidak aku miliki dari istri-istriku yang lainnya. Ia menolongku, dia beriman kepadaku di saat orang pada kafir kepadaku. Ia selalu mencurahkan hartanya untukku. Khadijah adalah istri pertamanya Nabi Muhammad SAW, dan Nabi langsung yang meletakkan jasadnya ke liang lahat ketika beliau wafat.
Nabi tidak pernah melupakan kebaikan-kebaikan Siti Khadijah. Ia mendapatkan salam langsung dari Allah lewat perantara Jibril yang mengatakan minhus salam wa ala Jibrilis salam wa minkas salam. Inilah sebahagian menakib ringkas tentang Ummul Mukminin Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha. Semoga kita mendapatkan keberkahan di dunia dan akhirat dan mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta orang-orang yang kita cintai, dikabulkan segala hajat, dimudahkan segala urusan, sehat wal afiat di dalam taat dan iman kepada Allah dan Rasulnya, dan semoga kita bisa mengambil tauladan yang baik dari Ummul Mukminin Khadijah Al-Kubra, dan akhirnya kita mudah-mudahan insyaallah juga wafat nantinya dalam keadaan husnul khatimah fi husnin wa lutfin وعافية. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.